Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah. Disimak baik-baik ya. Sesuai yang kita ketahui, ada tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Untuk yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Apa saja hal-hal yang diwajibkan dalam memandikan jenazah? Nah, bisa kalian baca di situ. Meratakan air ke seluruh tubuhnya sebanyak 1 kali. Disunahkan untuk meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi dan dengan posisi kepala lebih tinggi. Membungkuskan kain di bagian aurat jenazah dan pusar sampai ke lutut sebelum ia meninggalkan pakaian jenazah sehingga auratnya tidak kelihatan ketika ditanggalkan pakaiannya. Nah, dalam hal memandikan jenazah, kita harus mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri, harus rata. Jika ada bagian jenazah tersebut, misalkan ada bekas darah, ya, misalkan bekas kecelakaan, nah itu harus dibersihkan juga sampai dia benar-benar bersih. Kemudian, ketika memandikan jenazah, menanggalkan baju jenazah dengan pelan dan hati-hati. Mulai memandikan jenazah dengan mengurut perutnya secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya dan menghilangkan najis yang melekat pada badannya. Bersihkan auratnya dengan potongan kain atau sarung tangan, karena memegang auratnya secara langsung hukumnya haram. Jadi ketika memandikan jenazah, ya, hendaknya itu semuanya yang ada di dalam tubuhnya, kotorannya itu dikeluarkan. Jadi kita tarik itu perutnya, itu kita tekan sehingga kotoran yang dimakan jenazah tersebut bisa keluar gitu. Ya, kemudian memandikannya dengan 3 kali siraman dengan sabun dan sebagainya, dimulai dengan bagian tubuh sebelah kanan, ya. Pokoknya segala hal apapun ketika memandikan jenazah itu harus diawali dengan bagian kanan. Kemudian dalam memandikan jenazah ada beberapa macam air, ya, untuk memandikan jenazah. Ada air dengan sabun, ya, kemudian air bersih biasa, kemudian air dengan kapur barus, ya, kemudian air dengan daun bidara. Apa sih Bu fungsinya daun bidara ketika memandikan jenazah? Nah, ketika memandikan jenazah itu, kalau kita menggunakan daun bidara itu sebenarnya untuk menghilangkan hal-hal yang negatif yang ada di dalam tubuh jenazah tersebut. Hal-hal negatif bagaimana maksudnya? Mungkin waktu jenazah tersebut dalam masa hidupnya dia memiliki dosa yang sangat besar. Nah, itu dibantu dengan diberikan air bidara. Bukan berarti terus dosanya semuanya diampuni, tidak. Itu hanya salah satu cara agar jenazah itu benar-benar bersih, ya. Jadi airnya itu ada 4 tadi, ya. Yang pertama itu air bersih biasa, yang kedua air sabun, yang kedua air dengan kapur barus, yang ketiga itu yang keempat air daun bidara, ya. Ngerti ya dari sini? Selain itu, si jenazah kalau memiliki rambut itu hendaknya disisir, ya, tidak membiarkannya kusut masa, tetapi juga tidak boleh dipangkas, ya. Kalau jenazahnya memiliki rambut yang misalkan kribo kayak gitu, sangat kumel, nah itu juga harus dibersihkan sampai sela-sela rambutnya sehingga sampai benar-benar bersih, ya. Kalau misalkan kukunya panjang-panjang, nah kalau kukunya panjang atau kukunya hitam-hitam, mungkin jenazahnya itu bengkel atau apa, ya. Nah itu harus dibersihkan sampai bersih. Boleh kalau memotong kuku, tapi kalau memotong rambut tidak boleh gitu, ya.
Nah, ada yang tanya, kenapa Bu kok boleh memotong kuku sedangkan memotong rambut tidak boleh? Nah, itu karena disunahkan membersihkan itu lewat kukunya tadi itu loh, yang kotor-kotor harus bersih ya. Kalau dirasa ketika dibersihkan itu nggak bisa bersih, nah makanya dibersihkan pakai dipotong itu tadi kukunya, nggak apa-apa. Tapi kan kalau rambut kan disampo saja sudah bersih itu. Kemudian jika jenazah itu perempuan, disunahkan rambutnya diuraikan dan setelah dicuci, dijalin kembali, dijadikan 3 untai lagi ditaruh di belakang punggungnya. Sebagian besar ulama menganggap makruh memotong kuku, begitu juga mencabut rambut kumis, ketiak, dan kemaluan jenazah walaupun hanya 1 atau 2 helai ya. Kalau bisa memang tidak usah dipotong ya, meskipun boleh dipotong, itu boleh, memotong kuku itu boleh, tapi kukunya makruh ya. Itu. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Nah, tata cara mengkafani ini tidak sembarangan ya. Jadi ada ketentuannya, untuk yang laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Nah, kalau untuk laki-laki itu cukup 3 helai. Nah, itu digunakan untuk sarung ya, baju, terus 1 kainnya itu untuk pembungkus. Dan jangan lupa ketika diberikan kain kafan ya, itu diberikan harum-harum, wangi-wangian ya, parfum ya, yang tidak mengandung alkohol ya, atau kapur barus. Nah, itu diratakan di sekitar kain kafan itu tadi. Untuk yang perempuan, kalau yang perempuan itu biasanya 5 helai untuk kainnya. Jadi untuk sarung, kerudung, baju, terus 2 kain itu untuk pembungkus ya, itu untuk perempuan ya, menggunakan kain kafan dengan wangi-wangian juga kalau yang perempuan ya. Jangan lupa, jangan sampai ketika mengkafani jenazah itu disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, perbedaannya di sini, kenapa perempuan lebih banyak? Karena kalau perempuan itu ada menutup auratnya itu bagian kepala, atau biasanya diberikan kerudung. Kalau laki-laki kan tidak perlu kerudungan ya. Nah, itu perbedaannya untuk mengkafani jenazah. Baik, saya akan menjelaskan tentang mensolatkan jenazah dengan benar. Nah, bagaimana tata cara mensolatkan jenazah dengan benar? Ketika sholat, imam berdiri pada bagian kepala jika si jenazah laki-laki, dan berdiri di tengah-tengah bagian pinggangnya jika si jenazah perempuan. Paham ya? Jadi, ketika jenazahnya itu laki-laki, berdirinya itu tepat di pinggangnya jenazahnya ya, tepat di pinggangnya jenazah. Posisinya kita waktu sholat itu, waktu berdiri. Nah, itu di situ. Ketika si jenazahnya perempuan, maka makmumnya berdiri di belakangnya. Nah, di belakangnya maksudnya gimana? Pas posisinya sejajar dengan jenazah perempuan tersebut gitu ya. Terus disunahkan untuk membentuk 3 shaf ketika sholat jenazah. Kemudian tata cara sholatnya bagaimana? Yang pertama yaitu berdiri ya, tidak boleh dengan duduk, kecuali memang punya sakit ya, sedang sakit. Nah, itu boleh dilaksanakan dengan duduk, boleh. Kalau tidak kena apa-apa harus berdiri sholat jenazah itu ya. Kemudian yang pertama yaitu niat ya, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Kalau imam, kalau makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Terus untuk jenazah perempuan niatnya bagaimana? Yaitu usolli ala hadihil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala, bagi imam, makmuman lillahi ta'ala, bagi makmum. Itu untuk niatnya yang perempuan ya. Jadi ada perbedaan antara niat jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan 4 takbir. Yang pertama Allahu Akbar tadi ya. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga
sholawat Nabi. Bagaimana sih sholawat Nabi itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus lalu takbir, kemudian membaca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takbir lagi, terus kemudian Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan sama, cuman diganti kata-katanya. Jadi yang pertama tadi Allahu Akbar ya, kemudian Al-Fatihah, yang kedua takbirnya setelah Al-Fatihah sampai Waladdallin amin, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, terus kemudian Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahu Akbar. Lalu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salatnya. Jadi tidak assalamualaikum warahmatullah saja seperti surat wajib, tapi diteruskan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya, itu untuk sholat jenazah. Untuk yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Jenazah dihadapkan ke kiblat. Semakin dalam kalian kuburnya semakin baik. Jadi lebih utama kalau kita menguburkan jenazah itu galiannya harus dalam ya. Terus kemudian diberikan liang lahat kayak di gambar itu. Kenapa kok dikasih liang lahat? Nah, itu khawatir kalau nanti dinding tanahnya itu longsor atau lain sebagainya, makanya dikasih liang lahat itu ya. Baik seperti itu. Jadi nanti diukur liang lahatnya itu seberapa jenazahnya. Nah, dibikinkan liang lahat sesuai ukuran jenazahnya. Ya biasanya tukang gali kubur itu biasanya bisa mengira-ngira jenazahnya seberapa, sudah biasa ya. Menurut sunnah memasukkan jenazah ke dalam kubur itu caranya ialah bagian belakangnya jika hal itu tidak mengalami kesulitan. Jika sulit boleh dari mana saja. Jadi memasukkan jenazah itu mulai dari bagian belakang ya. Jadi bagian punggung itu didahulukan. Tetapi kalau kesulitan ya sudah boleh dari arah mana saja. Pokoknya di atas sisi kanannya itu dia menghadap ke kiblat. Jadi mukanya itu menghadap kiblat, bukan kepalanya yang di kiblat ya, tetapi mukanya posisi wajahnya jenazah. Nah, fungsinya liang lahat itu juga biar jenazahnya itu bisa miring. Artinya miring itu berbaring tapi miring gitu loh. Jadi jenazahnya itu tidak delosor seperti itu, tapi dimiringkan. Nah, posisinya kepalanya, posisinya wajahnya itu pas menghadap ke kiblat gitu ya. Kemudian diberikan batu atau papan di atasnya biar lebih kuat ya, sehingga tanahnya itu tidak gampang longsor gitu. Kenapa kok diberikan semacam itu? Karena biasanya rawan longsor, sehingga kan nanti kalau longsor itu kan ambles gitu ya. Nah, itu untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Terus larangan dalam mengubur jenazah. Nah, dilarang dalam mengubur dalam 3 waktu. Waktu matahari terbit sehingga tampak setinggi tombak itu nggak boleh ya. Tampak setinggi tombak itu seperti apa? Pokoknya waktu subuh itu loh. Nah, itu nggak boleh ngubur jenazah. Terus ketika matahari berada persis di tengah-tengah sehingga ia condong. Berada pas di tengah-tengah itu ya sekitaran biasanya pas duhur waktu adzan gitu ya, nggak boleh. Tetapi kalau setelah adzan itu boleh. Kemudian ketika matahari hendak tenggelam kira-kira setinggi tombak, nah juga surup-surup itu nggak boleh ya. Surup-surup mau maghrib itu nggak boleh kita mengubur jenazah. Sebaiknya nanti diundur habis maghrib itu nggak apa-apa, tapi kalau pas surup nggak boleh ya. Terus setelah itu sunnah-sunnah dalam menguburkan jenazah. Nah, itu sunnahnya apa saja? Sunnah berdoa bagi jenazah. Selesai dikuburkan, sunnah menyapu kubur dengan telapak tangan 3 kali dan arah kepala. Kemudian ucapan pertama sambil mengucapkan minha khalaqnakum
Nah, dan tanah kami ciptakan kamu. Usapan kedua mengucapkan waflihan wa'idukum, dan ke tanah kamu kami kembalikan. Dan usapan ketiga mengucapkan wa minha nukhjukum tarotan ukhra, ya. Dan daripadanya kami keluarkan pada kalian yang lain, gitu. Itu sunnahnya ketika menguburkan jenazah. Seandainya tidak dilakukan tidak apa-apa, namanya sunnah. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara merawat jenazah. Saya rasa semua pertanyaan-pertanyaan kalian kemarin yang belum sempat terjawab sudah saya jawab semua di penjelasan kali ini, ya. Jika masih ada saja yang belum paham, silahkan ditanyakan di grup WA yang sudah ada, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.